Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua, serta salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan mengenai nutrien pelajaran oceanografi dari kelompok 5. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Justisia dan saya akan menjelaskan mengenai seputar pengertian nutrien. Nutrien atau yang sering disamakan dengan nutrisi atau hara adalah zat yang diperoleh oleh organisme untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Nutrien merupakan unsur atau senyawa kimia yang digunakan dalam metabolisme oleh organisme. Nutrien dapat dikatakan sebagai esensial untuk organisme apabila zat itu tidak bisa disintesis atau diintegrasi oleh organisme, sehingga harus dipenuhi melalui sumber makanan. Di antara beberapa jenis nutrien yang ada, yang digolongkan sebagai nutrien organik yaitu lemak, karbohidrat, asam amino, dan protein. Selain itu, senyawa kimia yang bersifat anorganik yaitu air dan oksigen juga sering dianggap sebagai nutrien. Nutrien biasanya dikategorikan menjadi nutrien yang menyediakan energi dan yang digunakan sebagai komponen untuk tubuh atau struktur sel. Nutrisi makro atau disebut dengan nutrisi pokok. Nutrisi makro adalah unsur yang jumlah kebutuhannya lebih besar. Beberapa di antaranya yaitu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, dan kalsium. Sedangkan nutrisi mikro disebut juga dengan nutrisi tambahan. Nutrisi mikro itu merupakan elemen yang tingkat kebutuhannya lebih sedikit, namun dia tetap memiliki nilai fungsi yang tinggi bagi tanaman. Nutrisi mikro ini terdiri dari besi, seng, tembaga, molibdenum, dan boron. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang peranan atau guna nutrien. Jadi, nutrien itu berperan penting dan berfungsi sebagai bahan bakar dalam mesin, karena nutrien itu adalah sumber daya yang memungkinkan tubuh untuk berfungsi dengan baik dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Karena nutrien itu selalu menjalankan fungsi tubuh dengan tepat, sehingga dapat melindungi tubuh dari virus, bakteri, dan racun. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang menyerap vitamin, lemak, protein, karbohidrat, dan air dalam darah. Jadi setelah penyerapan itu, nutrien akan pecah dan diambil ke seluruh sel dalam tubuh. Jadi setiap sel itu memiliki fungsi sendiri yang berbeda-beda. Makanan bergizi itu sangat tinggi, tidak hanya menopang kesehatan tubuh, tapi juga mengurangi kerentanan tubuh terhadap penyakit dari kematian muda karena penyakit itu. Jadi nutrien itu ada dua. Yang pertama itu makronutrien. Makronutrien itu zat-zat yang bergizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air. Protein itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel atau jaringan tubuh. Apalagi jaringan tubuh kita itu rusak, karena dengan protein ini kita harus menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Yang kedua itu makronutrien. Makronutrien itu terdiri dari mineral dan vitamin, karena keduanya itu dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh pada manusia. Mikronutrien itu memberikan energi kepada tubuh kita. Ia mengandung
seperti kalium, kalsium, magnesium, natrium, fosfor, zat besi, sel, yodium. Itu merupakan disebut juga dengan mineral yang sangat penting dalam tubuh kita. Baiklah, itu saja ya dapat saya jelaskan, dan dilanjut lagi materi yang ketiga, yaitu dijelaskan oleh Putri Mustikasari. Baiklah, pada Putri Mustikasari saya persilakan. Terima kasih. Nah, saya akan membahas tentang bagian struktur kimia dan rumus bangun nutrien. Nah, nutrien ini kan tersedia dalam berbagai makanan dalam bentuk bahan-bahan seperti protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. Struktur kimia dan rumus bangun nutrien. Yang pertama ada struktur karbohidrat, di mana karbohidrat ini terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi dari karbohidrat ini sebagai bahan bakar yaitu berupa glukosa, sebagai cadangan makanan yaitu berupa pati, dan sebagai materi pembangun yang berupa selulosa pada tumbuhan. Molekul karbohidrat sederhana disebut dengan monosakarida, di mana monosakarida ini memiliki rumus umum kimia yang berupa CH2O N, di mana N ini bisa 3 atau lebih. Di monosakarida terdiri dari galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Selanjutnya struktur protein. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Di dalam protein memiliki polipeptida, yaitu suatu polimer yang merupakan urutan residu. Jika rantai tersebut panjangnya kurang dari 40 residu, maka bisa juga disebut dengan polipeptida, tapi bukan protein. Selanjutnya ada struktur lemak. Asam lemak merupakan suatu senyawa golongan asam karboksila yang mempunyai rantai alifaktik panjang, bisa jenuh maupun tidak jenuh. Asam lemak ini mempunyai atom karbon genap 4-28. Asam lemak memiliki turunan dari trigliserida atau fosfolipid. Selanjutnya ada struktur air. Air memiliki senyawa dari hidrogen dan oksigen yang memiliki rumus kimianya H2O. Air ini memiliki peran penting dalam kehidupan, yaitu sebagai komponen penting dalam keseimbangan alam. Selanjutnya ada struktur mineral. Struktur mineral ini adalah zat organik dalam kehidupan alam dan makhluk hidup. Mineral di alam berupa batu, tanah, air, dan udara. Dalam mineral tubuh berupa kalsium, fosfor, dan mineral, di mana kalsium ini dengan kadarnya 25% dan fosfor 25%, dan selebihnya 50% itu dari mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meolan. Saya akan menjelaskan tentang nutrien dalam air laut. Konsentrasi nitrogen di dalam air laut hanya mencapai 13 cm3 per liter air laut. Namun demikian, konsentrasi nitrogen masih lebih tinggi dibandingkan dengan gas-gas lainnya seperti oksigen, argon, neon, helium, dan gas krypton. Senyawa dan kandungan nitrogen di laut. Daur organik di laut sama dengan daur organik di lingkungan air tawar dan di darat. Unsur hara nitrogen tidak mempunyai hubungan tetap dengan unsur hara fosfor. Nutrien bersama-sama dengan karbon, N dan P, merupakan unsur-unsur utama dalam produk zat organik. Perkembangan konsentrasi dari nutrien sangat tergantung dari hubungan antara kedalaman laut dan stok fitoplankton beserta aktivitasnya. Pada laut yang dalam akan menjadi faktor pembuat masalah dalam
hubungan antara kandungan oksigen dan klorofil. Oleh karena itu, sangat menentukan batas kandungan nitrat, mengingat kandungan N dan air senantiasa berbentuk ion nitrat dan ion amonium. Hubungan antara kedalaman laut dan stok fitoplankton beserta aktivitasnya. Dalam hubungan inilah penting untuk menentukan konsentrasi nutrien terutama senyawa N nitrat dan N amonium pada permukaan laut di wilayah tropika dan subtropika. Di laut ekuatorial, kandungan NO3 pada kedalaman 100 meter mengandung konsentrasi 10-25 gram atom 1-1 dan pada subtropikal berkisar antara 10-25 gram atom 1-1. Hal ini disebabkan pada kedalaman air 0-200 meter, sinar matahari masih menembus badan air dan akan terjadi aktivitas biologi yang sangat banyak. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Iqbal Rizky Pratama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu distribusi nutrisi. Awal distribusi terjadi saat senyawa nitrat yang berasal dari daratan tiba di muara sungai, kemudian masuk ke dalam laut. Saat tumbuhan dan hewan mati, senyawa nitrogen akan mengalami generasi dan distribusi ke seluruh kolam air. Kemudian, nitrat diambil dari lapisan permukaan laut oleh fitoplankton melalui aborsi dan memasuki proses berikutnya, yaitu fotosintesis. Burung laut juga dapat menyebabkan hilangnya kandungan nitrogen dalam air. Adanya aktivitas gasifikasi atau vulkanisme, nitrogen juga dapat hilang ke atmosfer sebagai NO2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siklus nitrogen sangat ditentukan oleh organisme biologis. Dalam bentuk senyawa NaNO3 yang terdapat dalam guano, deposit NaNO3 yang besar didapat di padang pasir daerah Chili dapat saja terbentuk akibat fiksasi oleh bakteri ataupun aktivitas vulkanisme. Gas ini juga berasal dari ozon. Fiksasi nitrogen dilakukan oleh bakteria nodular yang terdapat pada tumbuhan dari kelompok Leguminosae yang terdapat di darat. Bakteri di air tawar, jamur, dan kamir juga mampu melakukan fiksasi nitrogen. Demikian pula alga hijau biru yang hidup di laut. Siklus nitrogen di laut. Nitrogen yang terbanyak dalam bentuk N molekul atau N2 yang berlipat ganda jumlah menjadi nitrit atau NO2 atau nitrat yaitu NO3. Tetapi tidak dalam bentuk yang berupa bagi jasad hidup. Menurut Davis tahun 1986. Sebaran menegak dari bentuk gabungan nitrogen berada di laut. Nitrat terbanyak terdapat di lapisan permukaan. Amonium tersebar secara seragam dan nitrit terpusat dekat tekmoklit. Interaksi antar beberapa tingkat nitrogen organik dan bakteri sedemikian rupa sehingga pada saat nitrogen diubah menjadi berbagai senyawa anorganik, zat-zat ini sudah tenggelam di bawah tekmoklin. Hal ini menimbulkan masalah bagi penyedia nitrogen karena tekmoklin merupakan penghalang bagi migrasi menegak unsur-unsur ini dan kenyataannya. Persediaan nitrogen akan menjadi faktor pembahas bagi
aktivitas di laut. Nitrogen memegang peranan kritis dan dalam siklus organik dalam menghasilkan asam-asam amino yang membuat protein. Dalam siklus nitrogen, tumbuh-tumbuhan menyerap anorganik dalam salah satu gabungan atau sebagai nitrogen molekuler. Tumbuh-tumbuhan ini membuat protein dan kemudian dimakan oleh hewan dan diubah menjadi protein hewan. Jaringan organik yang mati diurai oleh berbagai jenis bakteri, termasuk dalam bakteri pengikat nitrogen mengikat nitrogen molekul menjadi bentuk gabungan, dan bakteri denitrifikasi yang melakukan hal sebaliknya. Nitrogen lepas ke udara dan diserap dari udara selama siklus berlangsung. Jumlah nitrogen yang bergabung dalam mineral dan menghadap di dasar laut tidak seberapa besar, menurut Romi Mohtato dan Juwana 2001. Pola sebaran nitrogen di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Samudra India tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, menurut Davis tahun 1986. Oke, aku bakal bahas daur nitrogen di dalam laut. Jadi ada 3 proses atau 3 siklus yang bakal aku jelasin. Yang pertama itu ada pengikatan nitrogen dari udara oleh bakteri yang bakal diubah menjadi amonium. Yang kedua, nitrifikasi oleh bakteri, dan yang ketiga, detrifikasi oleh si bakteri juga. Jadi yang pertama itu pengikatan nitrogen dari udara oleh si bakteri untuk diubah menjadi amonium. Yang pertama itu kan ada tumbuhan. Nah, tumbuhannya itu seperti ganggang, ada alga juga. Nah, mereka itu bakal memperoleh nitrogen dari dalam tanah, dan itu tuh bisa berupa amonium, nitrit ataupun nitrat. Selain itu, di bakteri tadi ada juga bakteri ini bisa ngikat nitrogen secara langsung. Nah, nama bakterinya itu Azotobacter sp. Dia itu bersifat aerob, berarti dia itu mengikat oksigen atau butuh oksigen. Dan yang kedua tuh ada yang namanya di Clostridium sp. Dia itu bersifat anaerob. Dan ada bakteri yang bisa menghambat si nitrogen tadi, dia namanya itu Anabaena sp atau ganggang biru. Itu amonium bakal ngalamin penguraian oleh jaringan yang udah mati oleh si bakteri. Amonium bakal dinitrifikasi sama bakteri yang namanya nitrit, bakteri nitrit. Bakteri nitrit itu namanya ada bakteri itu namanya Nitrocomonas dan Nitrococcus. Nah, nanti setelah itu dia tuh bakal dirombak sama yang namanya nitrobakter. Dari nitrobakter bakal menghasilkan yang namanya nitrat. Dari nitrat tadi itu bakal diserap sama akar-akar tumbuhan. Setelah kejadian-kejadian tadi ada nitrifikasi, lanjut ke ketiga yaitu detrifikasi. Detrifikasi ini setelah itu ada yang namanya detrifikasi oleh si bakteri. Bakterinya itu namanya Pseudomonas detrifikasi. Nah, habis itu tuh nanti nitratnya tadi dirubah menjadi amonium kembali, dan amonium bakal dirubah menjadi nitrogen. Nanti nitrogen nanti bakal berkembang bebas di udara. Setelah itu bakal gitu terus siklusnya, bakal jalan gitu terus, namanya siklus nitrogen, dan itu bakal berlangsung selama dan di dalam ekosistem. Sederhananya, pengikatan nitrogen dirubah menjadi amonium, terus amonium tadi dinitrifikasi pakai bakteri-bakteri tadi atau Nitrocomonas, Nitrococcus, terus tuh dirombak sama nitrobakter. Setelah itu nanti didetrifikasi sama bakteri yang udah ada. Begitu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Susilo Saputra, NIM saya 190254241061.
Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi nutrien, yaitu yang terakhir mengenai peranan nitrogen di air laut. Nitrogen itu merupakan unsur pembatas pertumbuhan dan memainkan peran penting dalam mengontrol produktivitas biologis. Jadi, beberapa bagian dari siklus biogeokimia nitrogen di laut turut berperan dalam rangkaian feedbacks yang mengatur iklim, pembentukan sedimen biogenik, dan kadar beberapa bahan kimia dalam air laut. Nitrogen dalam air laut umumnya terlarut dalam bentuk nitrat atau NO3, kemudian nitrit atau NO2, dan amonia atau NH4. Bentuk senyawa dari nitrogen tersebut diabsorpsi oleh organisme laut. Nah, jadi mungkin teman-teman ketahui, nitrogen di dalam perairan dapat berupa nitrogen organik dan nitrogen anorganik. Nitrogen anorganik dapat berupa seperti amonia tadi atau Na3, amonium NH4, nitrit NO2, nitrat NO3, dan molekul nitrogen N2 dalam bentuk gas. Sedangkan nitrogen organik adalah nitrogen yang berasal dari bahan berupa protein, asam amino, dan urea. Bahkan organik yang berasal dari binatang yang telah mati akan mengalami pembusukan mineral yang terlepas dan utama adalah garam seperti garam-garam, nitrogen, atau berasal dari asam amino penyusun protein. Jadi bentuk-bentuk nitrogen tersebut itu mengalami transformasi sebagai bagian dari siklus nitrogen, yaitu seperti yang pertama itu asimilasi nitrogen anorganik atau amonia dan nitrat oleh tumbuhan dan mikroorganisme untuk membentuk nitrogen organik. Contohnya itu seperti asam amino dan protein. Proses ini terutama dilakukan oleh bakteri autotrof dan tumbuhan. Kemudian ada yang kedua itu fiksasi gas nitrogen menjadi amonia dan nitrogen organik oleh mikroorganisme. Fiksasi gas nitrogen secara langsung dapat dilakukan oleh beberapa jenis algae atau cyanopy, blue-green algae, dan bakteri nitrifikasi, yaitu oksidasi amonia jadi nitrit dan nitrat. Proses oksidasi ini dilakukan oleh bakteri Auroch. Nah, kemudian amonifikasi nitrogen organik itu untuk menghasilkan amonia selama proses dekomposisi bahan organik. Proses ini banyak dilakukan oleh mikroba dan jamur. Autolisis atau pecahnya sel dan ekresi amonia oleh zooplankton dan ikan juga berperan sebagai pemasok amonia. Denitrifikasi yaitu reduksi nitrat menjadi nitrit, dinitrogen oksida atau N2O, dan molekul nitrogen atau N2. Nah, beberapa sumber nitrogen tersebut diantaranya adalah industri pertanian, kimia, tekstil, kulit, makanan, dan kehutanan. Keberadaan nitrogen dalam bentuk persenyawaan cukup berperan dalam proses memperburuk kualitas perairan. Sebabnya, dalam batas-batas konsentrasi dan bentuk tertentu senyawa, ini dapat bersifat racun bagi organisme perairan. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.